Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Muhammad Mahdinul Bahar, Eskom MPD, dan teman yang baik. Pada kesempatan ini, bersama teman-teman kelompok keempat dari ini akan menjelaskan apa sih Ubuntu Server, cara menginstalasinya, dan perintah yang ada pada Ubuntu Server, dan cara mengkonfigurasi jaringan. Selanjutnya, adapun anggota kelompok keempat yaitu Adisa Putri, Ahmad Hussein, Nurmila. Praktikum ini yaitu mengambil langkah-langkah instalasi Ubuntu Server, melakukan instalasi Ubuntu Server pada mesin virtual, dan menguasai perintah dasar sistem operasi yang sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak untuk kontrol dan manajemen perangkat keras, mengatur proses, alokasi CPU, dan manajemen memori sesuai interface antara pengguna dan hardware. Dan teori dasar Linux Ubuntu yaitu Linux adalah kernel dasar yang menghubungkan aplikasi dengan hardware, multi-user, dan multitasking. Ubuntu sendiri adalah distribusi Linux yang berbasis Debian, gratis dan open source, menggunakan desktop environment Unity untuk kemudahan pencarian aplikasi. Pengertian dari Ubuntu Server itu sendiri yaitu merupakan salah satu turunan dari sistem Linux yang khusus untuk beroperasi sebagai sistem operasi, dirancang untuk mendukung multiprosesor dengan fitur seperti NUMA. Perangkat yang dibutuhkan di sini yaitu perangkat keras yang pertama laptop dengan minimal RAM 4 GB dan storage minimal 20 GB, prosesor yang mendukung virtualisasi, dan software yang dibutuhkan di sini yaitu VirtualBox dan file ISO Linux server. Ada langkah-langkah seperti langkah kerja instalasi di sini akan dijalankan oleh saudari Adisa Pridia, dan perintah dasarnya akan dijelaskan oleh saudari Nurmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Aprilia Putri dengan NIM 2202091099 dari kelompok 3 mata kuliah administrasi jaringan. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara penginstalan Ubuntu Server di VirtualBox. Yang pertama, kita menambahkan nama. Dan kita memilih user download Ubuntu Server. Nah, selanjutnya kita ke bagian sandi dan username. Di sini saya tidak mengganti nama dan username-nya. Selanjutnya kita ke hardware. Di sini juga kita tidak mengganti, dan kita nextkan ke hard disk. Di sini saya mengubah 10 GB dan kita finishkan. Setelah itu kita hanya next sampai finish. Nah, di sini kita telah menginstal Ubuntu 24.04. Tahap selanjutnya kita hanya melanjutkan sampai finish juga. Di sini kita enter sampai muncul finish dari instalasi Ubuntu Server di VirtualBox.
Di sini sudah terbaca koneksi untuk menyambungkan ke tahap selanjutnya. Di sini sudah terlihat bahwa instalasi telah selesai atau finish. Kita sisa menambahkan nama dan username dan password yang tadi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan perintah dasar pada Ubuntu Server. Yang pertama pada navigasi sistem, di mana ada pwd. Pwd ini berfungsi untuk menampilkan lokasi direktori saat ini. Selanjutnya ada ls. ls ini berfungsi untuk melihat file dan direktori. Nah, di sini ada file kelompok 8, tugas, dan UTS. Selanjutnya ada CD. CD ini berfungsi untuk berpindah antara direktori. Semisal kita ingin masuk ke direktori tugas, maka kita ketik CD tugas. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori tugas. Manajemen file dan direktori, di mana ada mkdir. Mkdir ini berfungsi untuk membuat direktori baru. Misal, kita ingin membuat direktori admin dan jaringan. Kemudian kita enter, kita ls, apakah sudah ada direktori tersebut. Nah, sudah terdapat direktori admin dan jaringan. Selanjutnya ada perintah touch. Touch ini berfungsi untuk membuat file baru. Semisal kita ingin membuat file tugas 1.txt sama tugas 2.txt. Kemudian kita enter. Kita ls, apakah sudah ada? Nah, tugas 1.txt dan tugas 2.txt itu sudah terbuat. Selanjutnya ada perintah rm. Rm ini berfungsi untuk menghapus file. Misal kita ingin menghapus file tugas 2.txt. Kita masukkan perintah tersebut, kemudian kita enter. Lalu kita ls, apakah kita melihat apakah file tersebut sudah terhapus atau belum. Nah, tugas 2.txt sudah terhapus. Selanjutnya ada perintah rm min r. rm min r ini berfungsi untuk menghapus direktori. Misal kita ingin menghapus direktori admin. Kita masukkan perintah tersebut, kemudian kita enter. Kita lihat apakah sudah terhapus. Ya, direktori admin sudah terhapus. Selanjutnya ada perintah cp. cp ini berfungsi untuk mengcopy file. Semisal kita ingin mengcopy file tugas 1.txt, kita copy ke direktori jaringan. Kita enter, kemudian kita ls. Kita ls jaringan. Nah, sudah terdapat kopian file pada direktori jaringan. Selanjutnya ada perintah mv. Perintah mv ini berfungsi untuk mengubah nama direktori atau nama file. Misal kita ingin mengubah direktori jaringan, maka kita ketik mv, nama direktori lama, jaringan, kemudian nama direktori barunya kita bikin administrasi. Kemudian kita enter. Kita ls,
Nah, dapat dilihat bahwa direktori jaringan sudah terubah menjadi administrasi. Baik, sekarang manajemen pengguna dan hak akses, di mana ada perintah WUAMI. WUAMI ini berfungsi untuk menampilkan pengguna yang sedang login. Selanjutnya ada perintah passwd. Passwd ini berfungsi untuk mengubah kata sandi. Kita masukkan perintah passwd, kemudian kita enter. Kita masukkan password baru. Lalu kemudian kita enter. Kita masukkan ulang. Ini kita enter. Nah, password baru yang kita masukkan itu sudah berhasil. Lalu ada perintah chmod. Chmod ini berfungsi untuk mengatur izin akses pengguna. Untuk mengatur izin akses pengguna, kita ketik chmod 755 dan nama file yang ingin kita ubah hak aksesnya. Kan ada tadi nama file tugas 1.txt. Kemudian kita enter, lalu masukkan perintah start. Nama file tugas 1.txt. Kemudian kita enter. Nah, setelah tampilan berikut, lalu masukkan perintah ls -l tugas 1.txt. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya masukkan perintah chmod 644 tugas 1.txt. Kemudian kita enter. Masukkan lagi perintah ls -l tugas 1.txt. Enter. Nah, dapat kita lihat bahwa hak akses tugas 1.txt ini sudah terubah. Lalu ada perintah clone. Perintah clone ini berfungsi untuk mengubah kepemilikan. Sebelum masuk ke perintah tersebut, kita terlebih dahulu membuat sebuah grup dengan perintah sudo group add, lalu nama grup yang ingin dibuat, semisal server. Lalu kita enter. Kita ulang sudo Ubuntu, misal Ubuntu. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya baru kita masukkan perintah clone. Nama pengguna kelompok 4.2. Nama grup tadi Ubuntu. Kemudian nama file. Kan ada tadi nama file tugas 1.txt. Kemudian kita enter. Lalu masukkan perintah start, nama file, kemudian kita enter. Nah, kepemilikan dari file tugas 1.txt itu sudah berhasil. Selanjutnya ada manajemen jaringan, di mana terdapat perintah IPA. IPA ini berfungsi untuk melihat informasi IP address. Kita enter. Nah, ini merupakan informasi IP address-nya. Selanjutnya ada perintah ping. Ping ini berfungsi untuk menguji konektivitas jaringan. Misal kita masukkan ping 8.8.8.
Nah, konektivitas jaringannya itu sudah berhasil. Kita cek. Lalu ada perintah net min to np. Perintah ini berfungsi untuk melihat layanan yang berjalan. Nah, tidak bisa. Jadi, yang perlu kita masukkan itu adalah sudo ss spasi min to np. Nah, perintah ini berhasil menampilkan layanan yang sedang berjalan. Selanjutnya ada manajemen paket, di mana terdapat perintah apt update. Apt update ini berfungsi untuk memperbarui daftar paket. Kemudian kita enter. Tunggu proses yang sedang berjalan. Nah, paket sudah diperbarui. Selanjutnya ada perintah apt upgrade. Apt upgrade ini berfungsi untuk memperbarui sistem. Kemudian kita enter. Nah, sistem sudah terperbarui. Lalu ada perintah apt install. Apt install ini berfungsi untuk menginstal paket baru. Misal saya ingin menginstal paket full. Lalu kita enter. Nah, paket yang baru tadi kita install ini telah selesai. Lalu ada perintah apt remove. Nah, apt remove ini berfungsi untuk menghapus paket. Kan tadi ada kita download paket full. Selanjutnya kita hapus menggunakan apt remove. Kita ketik apt remove, kemudian nama paketnya yaitu full, kemudian kita enter. Kita ketik ya. Kita tunggu proses yang sedang berjalan. Nah, proses penghapusan paket tadi telah berhasil. Baik, itulah tadi perintah dasar pada Ubuntu Server, yang dimana ada perintah dasar navigasi sistem, manajemen file dan direktori, manajemen pengguna dan hak akses, manajemen jaringan, dan yang terakhir ada manajemen paket. Baik, itu beberapa langkah-langkah instalasi dan perintah dasar dijelaskan oleh Saudari Adisa Prila Putri dan Saudari Nurmila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan konfigurasi dasar dari konfigurasi jaringan dasar dari Ubuntu Server ini. Pertama-tama saya ingin mengecek apakah IP address dari Ubuntu Server ini sendiri pertama ada di 192.168.0.3. Ini mengartikan Ethernet dari ataukah jaringan IP address dari Ubuntu Server saya itu berada di 192.168.0.3. Untuk mengubah itu saya akan menggunakan sudo nano netplan dan untuk mengakses file dari durasi address ini. Pertama saya ingin mengecek apakah pastikan namanya akan cocok dengan file tersebut. Untuk saya mengakses dengan sudo nano netplan 01 config AMA. Ini sudah masuk ke folder dari IP address-nya, yang mana address-nya itu sendiri
alamat IP-nya itu 192.168.0.3 dengan default gateway-nya itu 192.168.0.1, yang dimana 24 ini berarti user yang bisa mengakses server kita, dan kita akan coba mengubah dari yang belakangnya ini di 30, yang dimana default gateway-nya itu 0. Kita Ctrl O, terus enter, dan Ctrl X. Setelah itu kita mengapply jaringan yang atau IP address yang sudah diubah dengan sudo netplan apply. Oke. Setelah itu mengecek kembali apakah IP address-nya sudah berubah atau tidak, dan ya sudah berubah di sini dengan alamat IP address 192.168.0.30 dengan netmax-nya itu 255.255.255. Oke. Itu ada case yang untuk server ini ingin dikoneksikan dengan laptop Windows kita, dan server ini bisa terkoneksi dengan internet. Pertama, mengubah dari adapter dari Ubuntu server saya menjadi host only adapter, di mana only adapter ini adalah sebuah semacam kabel Ethernet virtual untuk menghubungkan laptop dengan WiFi router ataupun untuk server ke laptop Windows kita. Setelah itu saya ingin untuk menghubungkan koneksinya, saya koneksikan networknya WiFi router saya ke Ethernet dari VirtualBox ini, yang dimana Ethernetnya itu berada di Ethernet 5. Dan oke, dan jangan mengecek apakah dari Ubuntu server kita sudah mendapatkan IP address dari router tersebut. Dan ya, kita dapatkan IP address di sini yaitu 192.168.137.1. Akan dengan yang lain, saya akan mengakses Ubuntu server saya. Setelah itu mengubah kan kembali di sini IP address-nya masih menyesuaikan dengan netplan dan belum bisa mengkonfigurasi atau menghubungkan Ubuntu server ini ke internet, dikarenakan kita belum mengubah IP address netplan dasar yang kita sebelumnya konfigurasi menjadi IP address yang diberikan putar ke kabel virtual lainnya. Kita mengubah IP address-nya dan konfigurasi net configuration YAML, dan kita mengubah default gateway-nya dan IP address-nya yang dimana tadi 192.167. Kita mengubah kembali default gateway-nya. Kembali memastikan apakah yang cocok dengan default gateway-nya, yaitu 192.168.137.1. Dan kembali apakah Windows mengakses IP address yang sama. Oke. Ini belum terubah. Ctrl O, Ctrl X, sudo netplan config 2.137.30. Dan apakah
Ubuntu server ini sudah akses internet dari komputer kalau kita sampaikan. Ini Ubuntu server kita sudah bisa mengakses internet dengan TTL, TTL-nya pun sudah berhasil ngeping 88. Setelah itu kita mencoba mengeping default gateway-nya dari router atau IP address dasarnya dari router, yaitu 2.168.137. Nah, TTL-nya di sini juga sudah berhasil, dan itu adalah sedikit gambaran dari cara mengkonfigurasi jaringan dasar dari Ubuntu servernya dan cara mengakses internet melalui virtual LAN dan menghubungkan ke jaringan yang sama dengan Windows-nya. Dengan catatan bahwa dua device ini, antara Ubuntu server ataupun Windows, itu memiliki IP address yang berbeda. Setelah itu, pastikan bahwa kita akan ngeping IP address bawaan dari Windows ini yang diberikan oleh router WiFi. Itu IP address-nya itu 2.168.0.122. Apakah sudah terkoneksi atau tidak? Pin 2.168.0.122. Yap, dan di sini juga untuk server berhasil mengakses atau mengkoneksikan dengan Windows IP Windows. Sekian dari presentasi dari kami. Maaf ya kurangnya, dan ambil saja apa yang jadi baik dari presentasi ini. Saya Ahmad Husan, pamit.